Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Suryadani. Saya Kepala Etik Teknologi Pendidikan dari Universitas Negara Kutai Kartanegara, Tenggarong. Saya semester 3, jurusan Teknologi Pendidikan. Mata kuliah Pengembangan Media 2, dosen Pak Ridwan SPD MPDI. Standar kompetensi memahami lingkungan melaksanakan kerja sama di sekitar rumah dan sekolah. Ciri dasar menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Indikator menjelaskan cara memelihara, merawat lingkungan alam, menyebutkan cara melawat, dan memelihara lingkungan buatan. Tujuan pembelajaran, setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, saya dapat mengetahui contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Bab 2, memelihara lingkungan alam dan buatan. Manusia hidup bergantung dengan alam dan manusia tidak bisa lepas dari alam. Alam itu memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Kondisi lingkungan dapat berubah seperti perkembangan alam dapat mengalami kerusakan. Penyebabnya ada 2 faktor. Faktor pertama karena faktor alam. Faktor ini disebabkan oleh perubahan alam secara alamiah, misalnya terjadinya bencana alam. Akibat bencana alam, maka permukaan bumi mengalami perubahan, begitu pula dengan kondisi lingkungan alamnya. Contoh gambar di bawah ini karena faktor alam. Contoh antara lainnya adanya gunung meletus, gempa bumi, angin ribut, tsunami, dan kekeringan. Masing-masing perubahan memiliki dampak tersendiri. Ini contoh gambar di bawah karena faktor alam. Faktor kedua adalah faktor manusia. Faktor ini disebabkan oleh ulah manusia. Manusia selalu mengeksploitasi alam. Eksploitasi tersebut tidak mempertimbangkan lingkungan sekitar. Manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Untuk itulah perlu diadakan pemeliharaan lingkungan, tujuan untuk mengurangi menjaga kelestarian alam. Selain itu untuk menghambat kerusakan alam. Jika lingkungan rusak, maka timbullah bencana. Beberapa bencana yang terjadi misalnya banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Contoh gambar di bawah karena faktor manusia. Itu kebakaran hutan sama banjir. Untuk itu perlu diadakan pemeliharaan lingkungan, tujuan untuk mengurangi menjaga kelestarian alam. Selain itu menghambat tingkat kerusakan alam. Ada beberapa cara pemeliharaan lingkungan alam. Cara-caranya sebagai berikut. Satu, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul atau tandus. Tindakan reboisasi ini untuk mengulangi hutan yang gundul akibat ditebang atau akibat bencana alam. Manusia banyak mengambil kayu dari hutan. Contoh gambar reboisasi. Yang kedua adalah membuat forest sharing. Forest sharing termasuk untuk melandaikan permukaan lereng. Dengan demikian tanah longsor dapat kita hindarkan. Lereng turap kemudian dibuat daun-daun setelah jadi berulang ditanami dengan pohon, terutama pohon yang mampu menahan hujan. Contoh gambar membuat forest sharing. Yang ketiga, melestarikan sumber air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air makhluk hidup tidak bisa hidup. Manusia pun sangat membutuhkan air. Walaupun begitu, sumber air di darat jumlahnya terbatas. Sumber air antara lain mata air, sungai, dan danau. Saat kemarau datang, sumber air banyak yang kering, atau itulah perlu adanya untuk menjaga sumber air.
Nah, contoh air kotor. Setelah itu air kotor itu diolah menjadi air bersih. Ada gambar. Yang keempat, perilaku memelihara lingkungan. Manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan. Manusia sangat bergantung pada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Manusia banyak mengambil manfaat dari lingkungan sekitar. Agar lingkungan sekitar lestari, maka harus dijaga caranya dengan memelihara dan merawatnya. Memelihara lingkungan harus menjadi kebiasaan, bahkan menjadi perilaku sehari-hari. Contoh gambar memelihara lingkungan sekitar ini. Kita juga saling bergotong royong untuk memelihara lingkungan yang lain, bukan cuma hanya sekitar rumahmu, tapi lingkungan lain seperti aliran sungai, lautan, parit. Contoh gambar di bawah ini. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa agar aliran sungai kita bersih dan sehat, sehingga tidak terjadi banjir dan tercemarnya air. Dan lebih banyak lagi dengan contoh memelihara lingkungan di sekitar kita. Oke. Saya sini mau mengumpulkan pertanyaan. Sila titik di bawah ini dengan benar. 1. Coba kamu jelaskan apa pengertian reboisasi. 2. Coba kamu sebutkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh manusia. 3. Sebutkan semua sebab yang mengakibatkan terjadinya banjir. 4. Bagaimana cara melestarikan lingkungan di sekitar rumah kita. 5. Sebutkan beberapa bencana alam yang kamu ketahui. Kunci jawabannya: 1. Pemahaman kembali hubungan oleh gundul atau tandus urbanisasi. Ini untuk mengalami hutan yang gundul akibat ditebang atau akibat bencana alam. Jadi jawaban kedua, penebangan liar, membuang sampah sembarangan, dan pencemaran udara. Jawaban yang ketiga, hutan gundul, membuang sampah sembarangan. Jawaban yang keempat, bergotong royong membersihkan air sungai, selokan, atau parit. Yang kelima, gunung meletus, banjir, asal tsunami. Ya, demikianlah materi memelihara lingkungan alam dan buatan yang bisa saya bagikan kepada adik-adik. Semoga sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang telah mendengarkan materi ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.